kesuksesan dan keberhasilan pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun di Istana Merdeka tidak terlepas dari anggota pasukan pengibar bendera pusaka. 5 hari sebelum dilaksanakan upacara kemerdekaan, tepatnya pada Kamis 12 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 68 pelajar SMA untuk menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Upacara pengukuhan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dengan memohon ridho Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2021. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara. Dalam episode kali ini, Salam Bukit Raya hadir dengan wawancara khusus bersama dengan anggota Paskibraka perwakilan Kalimantan Timur tingkat nasional tahun 2021. Pemirsa, Anda pernah membayangkan tidak masuk ke dalam istana negara menjadi seorang anggota Paskibraka yang mengibarkan bendera pusaka di hari kemerdekaan Republik Indonesia? Wow, pasti luar biasa sekali rasanya dan menjadi pengalaman seumur hidup yang membanggakan yang bisa diceritakan ke anak cucu kelak. Itulah yang dirasakan oleh Raisa dan juga Lukman, siswa SMA asal kota Samarinda dan juga kota Bontang. Mereka menjadi perwakilan Kalimantan Timur di tingkat nasional tahun ini. Nah, sekarang saya akan ngajak Anda bersama untuk ngobrol langsung bersama dengan Raisa dan juga Lukman. Tapi kali ini saya nggak sendirian. Kenapa? Karena saya ditemani oleh teman saya juga yang spesial. Ada Vanessa Aulia Diti Tampu Bolon. Halo Kak Vanessa, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik Kak. Ya, Kak Vanessa ini baru saja ditetapkan jadi Duta Budaya dan Cagar Budaya Benotaka 2021 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kak Vanessa, saya mau ngajak kakak untuk ngobrol-ngobrol nih bersama dengan anggota Paskibraka yang telah tentunya menyemarakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Langsung saja ya kita ngobrol bersama dengan Kak Raisa, siswi SMA Negeri 3 Samarinda berikut ini. Halo pagi Kak Raisa, apa kabar? Pagi Kak, alhamdulillah baik. Kak Raisa, saya ucapkan selamat ya kepada kakak yang telah menjadi anggota Paskibra perwakilan Kalimantan Timur di tingkat nasional ya. Kak Raisa, boleh diceritakan dong gimana perasaannya Kak Raisa telah menjadi bagian dari anggota Paskibra perwakilan Kalimantan Timur di tingkat nasional tahun ini. Rasanya pastinya senang dan bangga sekali karena bisa mewakili Kalimantan Timur sebagai Paskibraka nasional tahun ini. Kak, bisa diceritakan nggak suasana pada saat upacara kemerdekaan menjadi Paskibraka di istana? Deg-degan nggak? Greget banget sih karena kan lagi situasi pandemi COVID, terus kita juga pakai masker, selalu pakai 2 lapis, jadi lebih kerasa aja gitu gregetnya. Nah, sempat ada rasa khawatir nggak pada saat acara itu, atau dibawa enjoy aja gitu? Dibawa enjoy aja sih Kak, karena kalau misalkan kita terlalu deg-degan takutnya nanti ada salah-salah gitu, jadi dibawa enjoy aja. Berapa orang Kak yang bersama kakak pada saat itu? Waktu itu kita di sana jadi waktu kita masuk ke lapangan, waktu trompet kedua
Jadi di situ situasi cuman hanya kakak dan pas dan pasukan kita aja yang ada di sana. Untuk pelatih dan pembina nggak ada yang boleh masuk ke dalam istana. Jadi untuk pelatih dan pembina itu cuman hanya ditempatkan di Wisma Negara, Kak. Kakak menjadi apa di pasukan itu? Saya di pasukan 17. Berat nggak sih Kak masuk ke dalam bagian dari Paskibraka? Enggak sih Kak, awalnya ya pasti senang-senang aja gitu, gak ada berat sama sekali. Nggak ada berat sama sekali ya? Ya setidaknya itu bisa mengurangi rasa deg-degan gitu ya? Iya Kak. Gimana sih Kak proses seleksi awal hingga akhirnya langkah demi langkah sampai di Istana Negara? Diawali dari mana sih Kak? Berawalnya itu dari seleksi tingkat sekolah. Setelah itu pada bulan April saya dan teman-teman mengikuti tes di tingkat kota dan kabupaten. Setelah saya terpilih sebagai paskibraka tingkat provinsi mewakili Kota Samarinda, saya bersama 10 orang teman yang mewakili kabupaten kota lainnya seleksi lagi meliputi tentang kesehatan, bahasa Inggris, kesenian, psikotes, dan pengetahuan tentang Pancasila serta cinta tanah air. Kemudian terpilih 2 orang putra dan 2 orang putri. Setelah itu kita dikarantina kembali dan melaksanakan tes untuk pemilihan putra dan putri yang mewakili Kalimantan Timur sebagai paskibraka nasional, Kak. Dari sekian banyaknya seleksi, berat tidak menjalankan seleksi-seleksi itu? Pastinya deg-degan ya, Kak. Nah Kak, kalau boleh tahu nih, pengumuman seleksi sehingga bisa lolos ke tingkat nasional itu seperti apa Kak? Jadi waktu itu pas 4 orang yang diseleksi itu udah lolos kan Kak, itu kan 2 hari seleksinya. Jadi yang kedua itu diumumin secara langsung oleh orang disporanya. Nah, perasaan Kak Raisa gimana pas diumumkan lolos ke tingkat nasional? Pastinya campur aduk ya Kak, rasanya itu pasti senang, bahagia juga, semuanya pasti Pengumumannya via apa ya Kak? Langsung Kak. Langsung, secara tatap muka atau Iya, virtual? Langsung tatap muka. Langsung tatap muka, dan itu tidak didampingi oleh orang tua ya? Iya Kak, nggak didampingin orang tua. Nah, ketika Kak Raisa pulang ke rumah memberi kabar ke orang tua, gimana sih reaksi orang tua? Pasti sangat bahagia sekali ya Kak mendapatkan kabar kalau anaknya lolos ke tingkat nasional. Terus bangga juga karena paskibraka kesempatan itu cuma 1 kali seumur hidup. Pada saat Kak Raisa tertarik masuk ke dunia paskibra, tanggapan orang tua seperti apa? Sempat ada keraguan atau memang sudah didukung sejak awal, Kak? Didukung Kak dari awal. Didukung sejak awal ya? Awalnya itu saya dari SMP mulai ikut paskib, saya coba dan orang tua saya langsung dukung. Alhamdulillah, setidaknya itu sedikit motivasi ya Kak bagi Kak Raisa sendiri untuk memperkuat tekad dan menerjuni paskibraka. Nah, berbicara tentang perjalanan dari langkah awal ya menuju ke langkah besar ya Vanessa dan juga Kak Raisa, kendala terberat yang dialami oleh Kak Raisa sendiri apa ya? Karena pasti setiap langkah ini pasti ada rintangannya. Kendala yang terberat yaitu ketika kita harus berpisah dari keluarga selama 1 bulan pelatihan di Jakarta ya pastinya Kak. Terus juga pelatihan fisik juga karena fisiknya harus kuat kan di sana. Jadi selama di sana kita harus jaga fisik gitu. Terus harus jaga kesehatan terus. Gitu. Nah, pada saat latihan fisik itu apa aja sih Kak yang dilakukan oleh Kak Raisa? Lari, terus sit up, push up, salteran, pull up juga. Nah, tidak ada rasa mengeluh ya ketika melakukan proses seleksi itu? Pastinya nggak ada Kak. Nggak ada ya? Oke. Nah, kalau tadi kita berbincang terkait kendala atau rintangan. Nah, sekarang kita akan berbincang tentang apa pengalaman mengesankan atau membahagiakan selama menjadi anggota paskibraka nih Kak Raisa. Boleh diceritakan?
Pengalaman yang paling mengesankan yaitu ketika saya bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Presiden di Istana Negara dan dapat bertemu dengan teman-teman dari seluruh provinsi di Indonesia, Kak. Nah, itu cerita tentang kendala dan pengalaman mengesankan yang dialami. Bisa diceritakan gak sih, Kak, masa karantina 1 bulan itu di mana? Wisma Suigondo. Kalau pelatih sama pembina di mana ya, Kak? Ya, Kak, pas kita ngibar, itu pelatih sama pembina sama pasukan yang lain yang buat main sore itu ditempatkan di Wisma Negara, Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, masa karantina terkait kamarnya itu diisi berapa orang ya? Iya, Kak, di sana di Wisma Suigondo itu 1 kamar 1 orang, Kak. Karena kamar lagi- 1 orang. 1 kamar 1 orang, harusnya itu 1 kamar ada 2, karena pandemi jadi 1 orang 1 kamar, Kak. Oh, berarti ada berapa orang kayak di karantina? Ada 68 orang, Kak. Nah, bagaimana pemisahan antara laki-laki dan perempuan, Kak? Iya, Kak, untuk putri itu kami ditempatkan di Wisma yang di gedung A, Kak. Sedangkan untuk putra itu ditempatkan di gedung B. Dan pernah nggak sih Kak Raisa ini menceritakan begitu tentang suasana Kalimantan Timur begitu kepada teman-teman? Pernah, Kak, situasi Kalimantan Timur. Pernah saya cerita. Apalagi ditetapkan sebagai ibu kota negara. Ada nggak sih teman-teman yang tanya gimana progres pembangunan ibu kota di sana? Seperti itu? Nggak ada, Kak, belum ada. Belum Cuma ada. ditanya Kalimantan tuh kayak apa sih di sana, kayak gitu. Nah, jawaban dari Kak Raisa apa itu? Kota, Kak. Kota yang mau dijadikan ibu kota baru. Oh, dan tanggapan teman-teman seperti apa? Ya, pada kaget semua gitu. Nah, oke. Kita masuk ke pertanyaan inti nih ya Kak, yang mungkin bisa menjadi motivasi ya bagi teman-teman paskibraka lainnya yang pastinya saya rasa setiap paskibraka ini pengen banget ini menginjakan kakinya di Istana Negara. Nah, mengapa Kak Raisa ini memilih untuk menjadi seorang paskibraka? Karena saya sendiri dari kecil, waktu dari TK saya tuh paling suka nonton pengibaran. Jadi saya bercita-cita untuk pengen banget untuk coba ikut paskibraka dan alhamdulillah saya dipilih jadi paskibraka nasional. Mungkin ada pesan ke teman-teman yang sedang berjuang menuju istana, dan saya rasa semua paskibra pasti ingin menginjakan kakinya di istana tersebut. Intinya buat teman-teman yang sedang berjuang sekarang, tetap semangat, jangan pantang menyerah, belajar terus, jaga kesehatannya, terus banyakin olahraga juga, jadi pas dites nggak kaget gitu. Banyakin juga belajar ilmu pengetahuan tentang kotanya, daerah, dan di seluruh Indonesia, karena itu pasti ditanya. Intinya semangat terus. Oh, intinya semangat terus ya. Baik. Dan mungkin ada pesan untuk mereka yang tidak lolos begitu ke Istana Negara. Mungkin ada motivasi yang ingin Kak Raisa sampaikan. Tetap semangat dan jangan mudah nyerah. Pasti di tahun depan walaupun nggak bisa ikut lagi, setidaknya kalian itu udah mencoba yang terbaik buat kalian gitu. Dan kita semua juga bangga kalian udah berjuang coba untuk nyoba tes ini, udah sungguh luar biasa. Mungkin keterlibatan dari SMA Negeri 3 Samarinda sendiri juga mendukung ya Kak ya? Iya Kak, mendukung sekali. Setiap tahunnya adakah dari SMA Negeri 3 ya? Saya dengar seperti itu. Iya Kak, setiap tahun pasti ada kami ngirim dan alhamdulillah selalu lolos kota, provinsi, internasional gitu Kak. Oke baik, terima kasih Kak Raisa telah menyempatkan hadir bersama kami, telah bergabung bersama kami ya. Dan semoga kisah-kisah yang Kak Raisa bagikan ke kita ini bisa menjadi motivasi ya, sekaligus kebanggaan kita semua bahwa SMA Negeri 3 Samarinda berhasil mengangkat harum nama Provinsi Kalimantan Timur di tingkat nasional. Sekali lagi terima kasih Kak Raisa.
Aduh Vicky, perut aku sakit banget nih. Kayaknya kemarin waktu kegiatan jadi sering lupa makan. Tuh kan, kamu tuh harus menjaga kesehatan kamu dengan meningkatkan imunitas tubuh, mengimbangi pola makan, dan juga memperbanyak minum air putih. Nih, aku saranin ya, kamu minum Izaura. Wah, apa itu Izaura Vicky? Jadi, Izaura ini air putih yang sifatnya alkali atau basa dengan pH 8,5 dan low TDS. Selain untuk menghilangkan rasa haus di tenggorokan, Izaura juga sebagai terapi dan ikhtiar proses penyembuhan berbagai penyakit, menyeimbangkan asam di dalam tubuh kita, melancarkan pencernaan, dan masih banyak loh manfaatnya lainnya. Dan tahu nggak Vanessa, kalau sepatu ini sudah banyak loh yang nyobain Izaura. Wah, boleh nggak aku cobain? Wah, boleh banget nih, coba. Wah iya, terbukti sekali Izaura bisa menghilangkan mah aku. Aku ingin mengkonsumsi ini setiap hari untuk menjaga kesehatan aku. Izaura, solusi aman tanpa obat kimia. Air putih memang banyak. Tapi yang menyehatkan ya. Izaura. Yo, bener-bener ya. Wow, sangat luar biasa sekali ya setelah kita menyimak dan mendengarkan pengalaman Kak Raisa itu sendiri. Betul sekali, Vanessa. Tidak hanya pengalaman dari Kak Raisa saja, kita juga akan mendengarkan pengalaman dari Kak Lukman, siswa SMA Fidrata Kota Bontang. Sudah bersambung bersama kita. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Lukman, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Nah, sebelumnya kita ucapkan selamat dulu ya Kak ke Kak Lukman yang telah menjadi bagian dari anggota Paskibraka perwakilan Kalimantan Timur di tingkat nasional tahun ini. Ya. Ya, terima kasih Kak. Baik, kalau boleh tahu nih, Kakak masuk di bagian pengibaran atau penurunan bendera? Kalau saya pasukan 17 saat penurunan bendera Kak. Jadi pas sore hari saya bertugas. Dari prosesi penyerahan bendera, gimana sih rasanya menjadi pasukan 17 di Istana Negara? Pastinya bangga sih Kak. Senang juga bisa berpartisipasi menjadi pasukan pengibar bendera pusaka pada tahun ini. Bisa mewakili Kalimantan Timur, itu salah satu hal yang membanggakan Kak. Oke, Maupun itu sore atau pagi, itu pasti hal yang membanggakan bagi saya. Tapi kalau misalkan Kak Lukman disuruh memilih mau jadi tim pasukan pagi atau pasukan sore, Kak pilih mana? Kalau bisa dua-duanya, saya milih dua-duanya Kak. Oke, kalau boleh tahu nih, proses seleksi ini seperti apa Kak? Kok bisa langkahnya sejauh istana? Seperti pada umumnya, pasti seleksi mulai dari sekolah dulu Kak. Jadi Dispora Bontang kan buka seleksi Kak, seleksi untuk Paskibraka Bontang. Nah di situ saya mengajukan diri dari sekolah. Nah dari situ mulailah seleksi di kota. Kemudian dipilih. Akhirnya saya alhamdulillah dipilih mewakili Bontang untuk maju ke tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian di provinsi diseleksi lagi Kak. Itu dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, itu masing-masing ngirim satu perwakilan. Jadi 10 orang itu kita digembleng lagi, diseleksi lagi. Akhirnya terpilihlah satu putra, satu putri. Mengingat juga kakak nggak sendirian, ada Kak Raisa yang sudah kita wawancarai tadi ya. Bagaimana hubungan pertemanan gini antara Kak Raisa dan Kak Lukman? Pastinya baik dong Kak. Kalau misalnya nggak baik, gimana? Sering bertemu Kak? Pasti kalau diklat ketemu Kak setiap hari. Kalau diklat itu. Pas saat mendengar pengumuman kalau Kak Lukman lolos ke tingkat nasional, gimana sih perasaannya? Waktu itu saya masih ingat tanggalnya, kalau nggak salah 25 ke 26 Mei itu di gedung Dispora Provinsi di Samarinda Kak pengumumannya. Jadi kami sisa berempat disuruh maju itu Kak, ada balik kanan, kemudian
nanti yang terpilih tuh dikalungin kayak tulisan Paskibraka Kalimantan Kaltim gitu. Nah di situ saya deg-degan sekali Kak. Saya takut, wah ini lolos apa enggak. Saya berdoa, saya sholawat terus. Ya kemudian saat saya tahu saya dikalungin, wah lega rasanya Kak. Saya rasa wah langsung lemes kaki. Masa sih saya yang terpilih gitu. Orang tua nggak ikut kah? Orang tua kebetulan nggak ikut Kak. Soalnya kan pandemi juga kan terbatas Kak. Tidak. Bagaimana pertama kali orang tua mendengar kabar tersebut Kak? Via by phone Kak. Jadi habis pengumuman itu Kak, saya langsung telepon orang tua, langsung video call, langsung kasih tahu ibu. Nah Kak, lolos. apa tantangannya yang Senang dialami banget. oleh Kak Lukman? Kalau tantangan dan rintangan pasti banyak lah Kak. Tapi sejauh ini tantangan dan rintangan yang terberat itu insya Allah nggak ada Kak. Semua tantangan dan rintangan udah saya lewati dan alhamdulillah dipermudah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tantangan yang terberat mungkin dibilang terberat mungkin nggak ada sih Kak. Jadi ya begitulah. Kalau yang terberat nggak ada, berarti pasti tantangan terkecilnya ada ya? Waduh, saya nggak ingat Kak. Ya, tapi setidaknya cerita-cerita kecil ada lah ya, ketika dimarahin pelatih atau seperti apa. Mungkin pas awal-awal latihan sih Kak. Soalnya kan ini pandemi kan Kak. Jadi bentuk formasinya itu sedikit berbeda. Bukan sedikit lagi sih Kak, banyak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Entah itu jaga jarak 2 meter per staffnya, per banjarnya, kemudian double masker saat latihan. Jadi awal-awal latihan itu kami semua ya struggling dengan double masker itu Kak. Jadi mungkin itu salah satu rintangan yang harus kami lewati gitu. Oh, berarti panas-panasan juga dengan pakai double masker ya? Pasti Kak, pasti itu. Dan itu agak berat Kak ya? Mungkin awal-awal latihan mungkin berat Kak, tapi sekarang sudah terbiasa sih Kak. Oke. Latihan apa aja sih Kak yang dilakukan? Pada umumnya sama seperti pada umumnya. Yang pertama itu awal-awal pastinya menyamakan peraturan baris berbaris Kak, PBB. Jadi kan setiap daerah kan diajarin PBB yang beda-beda Kak. Jadi awalnya pasti dia samakan PBB-nya dulu. Kemudian latihan formasi Kak. Jadi sebenarnya kami itu total nyoba 7 formasi Kak di sana. Nah, kebetulan H-2 ke H-1 presiden minta ganti formasi. Kemudian latihan itu aja sih Kak yang intinya formasi sama PBB yang paling ditekankan itu. Sama selain fisik, mungkin kedisiplinan juga dilatih Kak di sana. Paling dilatih kedisiplinan. Ada berapa sih Kak pelatih yang melatih Kakak semua di sana? Kurang lebih, bentar ya, saya hitung dulu Kak. Oke. Mungkin 10 Kak. Kurang lebih 10 bisa lebih ya. Oh 10 ya, 10 orang pelatih itu melatih berapa orang Kak? Pelatih 68 orang dari 34 provinsi di Indonesia. Oke, pernah ada impian nggak untuk menjadi seorang pelatih? Pernah terbesit di pikiran jadi seorang pelatih Kak. Nah, kalau tadi yang diceritakan adalah kendala ya. Nah, sekarang pasti ada pengalaman mengesankan yang Kak Lukman alami. Apa pengalaman mengesankan dari Kak Lukman dari awal berkecimpung di dunia paskibraka sampai sekarang Kak? Paling berkesan sih yang pasti pas diklatnya Kak. Seluruh diklat itu berkesan. Latihan sama teman-teman, terus kemudian ketemu sama orang nomor 1 di Indonesia, Bapak Joko Widodo, terus Ibu Megawati, terus para pejabat-pejabat di sana. Ya ketemulah sama mereka. Kapan lagi gitu kan Kak, nggak semua orang bisa dapat kesempatan ini gitu. Betul sekali. Saya juga pengen soalnya. Tapi Kak, sebelum pelaksanaan itu ada proses pengukuhannya dari Presiden Jokowi.
Itu pengukuhan tanggal 12 Agustus 2021 Kak di Istana Merdeka. Tepatnya di istana tempat kita bertugas itu Kak, Istana Merdeka. Di halaman Istana Merdeka. Nah, coba kakak jelaskan pengukuhan itu apa dan isi dari pengukuhan itu seperti apa? Jadi pengukuhan itu proses di mana kami, pasukan pengibar bendera pusaka, dikukuhkan atau diberi tugas untuk menjadi seorang paskibraka Kak. Jadi di dalam proses itu ada namanya janji pemuda-pemudi kalau salah. Kakak bisa lihat di YouTube kalau salah. Oke. Jadi dikukuhkan selain menjadi paskibraka menjadi pemuda-pemudi Indonesia berpancasila juga di situ. Apa nih Kak pengalaman yang Kakak rasakan di masa karantina bersama dengan teman-teman anggota Paskib di daerah-daerah lainnya? Mungkin pengalaman. Gimana tuh Kak? Pengalaman unik atau pengalaman yang berkesan atau? Intinya keseharian Kak Lukman seperti itu. Yang sekiranya belum pernah dirasakan Kak Lukman, sekarang dirasakan pada saat karantina. Yang pasti semua pengalaman dari awal sampai akhir tuh berkesan Kak. Jadi entah itu ketemu teman yang logatnya nggak pernah dengar sebelumnya gitu. Terus entah itu ketemu teman yang pikirannya nggak nyambung, aneh-aneh gitu. Entah Ada ya? Ada Kak, jadi kami bercanda, dia belum nyambung gitu. Tunggu dijelasin dulu. Oh, mungkin orangnya serius kali ya Kak. Benar. Jadi banyak pelajaran dan pengalaman ya yang diambil oleh Kak Lukman sendiri dan juga bertemu dengan orang-orang baru ya Kak. Berapa lama Kak masa karantina? Kami karantina sampai sana mulai tanggal 25 Kak, 25 Agustus. Sampai kemarin pulang tanggal 21 Agustus. Nah, itu karantina di mana Kak? Itu di PP PON Cibubur Kak, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jauh kah antara tempat karantinanya Kak Lukman sama tempat karantinanya Kak Raisa? Sama Kak, satu tempat. Oh, satu tempat. Nah, satu kamar itu bisa digambarkan nggak? Satu orang atau seperti apa? Nah itu Kak, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ini menyesuaikan pandemi COVID kan Kak. Jadi satu kamar itu satu orang. Jadi ya kami nggak boleh kayak berkerumun gitu, numpuk gitu nggak boleh. Jadi harus pakai masker kalau keluar kamar. Jadi makan pun dalam kamar Kak, sendiri-sendiri gitu. Itu proses karantina 1 bulan lamanya. Bagaimana respon orang tua Kak Lukman itu sendiri? Orang tua pastinya mendukung Kak. 100% mendukung. Orang tua, sanak saudara, keluarga, teman-teman juga pasti mendukung. Khawatir mungkin pasti ada, setiap orang tua pasti ada khawatir, tapi karena ini tugas negara kan, untuk membanggakan orang tua juga, orang tua pasti setuju, ridhoi kami semua. Ada kalanya dong kangen sama orang tua, itu bagaimana? Video call kah atau telepon? Kalau kami kan setiap malam biasanya kan HP dikumpulkan pas karantina kalau tahun-tahun sebelumnya. Nah kalau tahun ini kan kami materinya pun Zoom kalau malam. Jadi dikasih HP itu mulai habis maghrib sampai jam selesai Zoom. Itu pun kalau ada sempat waktu kami chat orang tua gitu, mungkin video call atau telepon orang tua. Nah di situ kami melepas rasa kangen kami. Oke, kita masuk ke pertanyaan inti ya Kak. Mungkin bisa menjadi Motivasi ya. Motivasi bagi teman-teman paskibra lainnya yang ingin menginjakan kakinya di Istana Merdeka. Benar tuh. Mengapa Kak Lukman memilih untuk menjadi paskibraka? Kalau saya sebenarnya sama seperti yang lainnya Kak. Jadi kalau gimana ya? Saya sih untuk menambah pengalaman Kak, sama menyalurkan jiwa patriotisme dan nasionalisme yang saya punya sendiri. Untuk bela negara juga, nambah pengalaman dan lain-lain Kak. Intinya sih gitu. Adakah keluarga atau sanak saudara yang menjadi seorang paskibraka Kak sebelumnya? Ada Kak. Kakak saya yang kedua itu
awal saya terinspirasi untuk bermimpi menjadi seorang paskibraka tuh dari situ. Jadi kakak saya pas tahun 2017 dia menjadi paskibraka di tingkat kota. Kemudian dari situ saya sudah bermimpi harus bisa lebih tinggi dari kakak saya gitu. Dan akhirnya alhamdulillah bisa saya lakukan. Dan respon kakak kayak apa? pastinya sangat bangga kak, sangat Ya. senang gitu. Ya. Iya, oke. Nah, Kak Lukman adalah orang yang beruntung nih, yang bisa masuk ke dalam istana negara. Bagaimana pengalaman Kak Lukman ketika masuk ke gerbang istana, Kak? Bisa diceritain gitu? Pastinya, megah banget gitu. Tapi kalau dilihat langsung itu kayak lebih nggak seluas di TV kak. Jadi, oh gini ternyata istana gitu. Tapi tetap kagum sih kak, karena baru pertama kali kan lihat istana, presiden tinggal di situ, gitu kak. Apakah sempat ngobrol nggak dengan Pak Jokowi? Sempet kak. Jadi pas pengukuhan itu sempat tunjuk, ini dari mana ini? Kalau saya kan di barisan paling belakang kan kak. Awalnya saya nggak denger kak. Terus tiba-tiba ditegur gitu, itu di siapa? Oh iya, siap dari Kalimantan Timur, siap dari Kota Bontang. Gitu aja. Oke. Nggak ada sesi foto bersama Pak Jokowi, Kak? Sesi foto maksudnya bersama-sama gitu kak, 68 sama Bersama-sama atau sendiri-sendiri gitu? Nggak ada ya? karena formasi COVID ini kak, jadi hanya beberapa yang kena foto gitu kak sama Pak Jokowi. Itu beruntung banget sih kak. Dari Kak Lukman masuk foto? Saya belum tahu kak, soalnya belum melihat fotonya juga. Oh gitu, oke. Setelah sampai di tingkat nasional ini, selanjutnya ke depannya seperti apa kak? Untuk saya sendiri sih, saya masih nyari referensi mana yang benar-benar saya minat, benar-benar saya ingin masuk situ, saya benar-benar pengen lanjutin di situ, saya masih nyari kak. Kalau teman-teman yang lain kan mungkin cenderung ke Akpol, Akmil, AU, AL. Kalau saya sendiri saya masih nyari kak. Keterlibatan guru-guru SMA Vidrata Bontang ini seperti apa kak dalam mendukung langkah Paskibra menuju istana? Pastinya guru-guru di SMA Vidatra mendukung sekali sih kak. Sangat mensupport, apalagi kan terakhir dari Vidatra itu kalau nggak salah udah lama kak yang Paskib nasional, jadi 2009 kah kalau nggak salah. Jadi saya yang kedua ini kalau nggak salah juga. Jadi pasti guru-guru sangat mendukung sekali. Nah, mungkin Kak Lukman ini bisa memberi motivasi begitu kepada mereka Paskibra yang sedang berjuang begitu menuju istana ya. Dan bahkan mungkin ada yang sudah memiliki niat gitu untuk seleksi tingkat nasional. Seperti apa, Kak? Mungkin untuk teman-teman yang sedang berjuang, sedang bermimpi untuk menjadi paskibraka nasional, tetap semangat, tetap berusaha, jangan lupa doa. Doa itu yang paling penting. Kalau misalnya usaha tanpa doa sama aja bohong. Yang penting tuh usaha, doa, dan tetap yakin kalau kita pasti lolos, kita pasti diberi kemudahan. Oke, dan mungkin pesan-pesan bagi teman-teman yang belum lolos di tingkat nasional, Kak, seperti apa? Tetap semangat yang pasti, karena rezeki bukan hanya di paskibraka nasional. Masih panjang perjalanan kita, masih panjang perjalanan kita, karena kita masih duduk di bangku SMA, masih panjang untuk meraih kesuksesan yang akan kita raih nanti. Semangat, tetap semangat. Oke, baik. Itu adalah pesan dari Kak Lukman Dodi Ramadhani, siswa asal SMA Yayasan Pendidikan Vidya Dahana Patra, Kota Bontang. Ya. Dan sekarang Kak Lukman sudah bersama Ibu. Halo Ibu, Assalamualaikum. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik. Tadi kita sudah ngobrol banyak bersama Kak Lukman bagaimana pengalamannya menjadi paskibra sampai di istana. Bagaimana reaksi Ibu mendengar Kak Lukman lolos ke tingkat nasional? Wah, alhamdulillah
bahagia, terharu, kaget. Awalnya was-was, takutnya nggak lolos gitu kan. Ini lolos enggak. Tapi lama kemudian begitu selesai dia terpilih, langsung telepon, "Mak, aku lolos." Udah nangis. Saya nangis bahagia. Aduh, luar biasa, syukur luar biasa di tengah pandemi kayak gini. Allah kasih kepercayaan buat dia untuk bisa sampai ke Istana Negara. Oke, iya. Nah, meskipun suasana di Istana Negara juga di tengah pandemi ya, biasanya masyarakat itu boleh melihat langsung ke istana. Tentunya euforianya terasa beda gitu ya. Nah, kalau Lukman sendiri gimana perasaannya melihat Istana Negara sepi? Iya Kak, jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pasti sepi, nggak serame, nggak semeriah pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kembali ke Ibu lagi. Ibu sebagai orang tua, peran seorang ibu dan bapak dalam mendukung langkah anak ini seperti apa, Bu? Wah, pokoknya mulai dari persiapan dia terpilih, mulai persiapan dia seleksi di kota, sampai terpilih, sampai berangkat, totalitas. Totalitas Mulai tanpa batas ya, Ibu. Ya, karena sebelum berangkat ke istana itu kan banyak sekali keperluan yang harus dipenuhi, harus dia bawa sendiri. Iya. Mulai dari dalaman, luar, pokoknya semua keperluan yang harus dibawa, sampai setrika baju, sampai sabun cuci, itu harus bawa sendiri. Jadi kita, ya orang tua harus siapin. Iya, nah. Berarti Ibu sudah mendukung Kak Lukman dari SMA ya? Ya. Tiap hari juga dia latihannya di rumah itu pergi ke rudal. Nanti di sana di latihan sama tentara. Nanti dipulang dari rudal itu dibawain tas tentara itu yang berapa kilo itu? 20 kilo itu selama 2 hari disuruh keliling perumahan ini untuk bawa tas itu. Keliling Keren itu. sekali ya. Perjuangannya luar biasa sekali ya, Ibu. Pernah nggak Kak Lukman berada di posisi down atau di titik terendah atau pernah terbesit ya. Sudahlah. Sampai di sini aja gitu. Pernah nggak, Kak? Rasa menyerah hampir sih Kak, hampir pernah. Tapi kalau ingat-ingat lagi itu, kalau misalnya ada rasa menyerah gitu, pasti ingat-ingat lagi ini tujuan ikutin ini untuk apa, untuk bahagiain orang tua, untuk banggakan orang tua. Nah itu jadi semangat lagi kita mencapai mimpi tersebut. Nah, Ibu gimana reaksinya saat itu? Mungkin Kak Lukman bilang capek nih, pulang latihan gitu. Ya, makanan, terutama makanan di rumah, terus apa yang dia perlu saya siapin gitu. Jadi mau makan apa, kepingin apa, saya siapin, harus ada. Jadi salah satu support saya orang tua, selain bicara, ngomong, makanan di meja tuh harus selalu ada. Jadi selalu kalau dia lapar, nilai makan ada, selalu ada itu. Nah, mungkin Ibu bisa menyampaikan lah ya pesan-pesan kepada orang-orang tua di luar sana yang saat ini mungkin anaknya sedang fokus dalam dunia paskibraka. Buat para orang tua yang sedang pokoknya harus mensupport totalitas buat anak-anaknya, mau di paskibraka atau mau di kegiatan lain, harus terus disupport dengan tenaga, dengan pikiran, terutama dengan doa. Itu harus terus disupport dalam keadaan apapun. Anak harus selalu dibimbing, harus selalu disupport dan selalu didoakan. Luar biasa sekali ya pesan moral yang ingin disampaikan oleh Ibu Endang. Baik Ibu Endang, terima kasih telah bergabung bersama kami dan juga Kak Lukman yang hadir bersama kami pada saat ini. Baik, terima kasih Kak Lukman, Ibu Endang. Nah, tadi kita sudah dengarkan bersama ya cerita yang dibagikan oleh Kak Lukman Dodi Rahmadani, siswa asal SMA Vigrata Kota Bontang ya. Nah betul sekali Fikyo, tapi kita masih ada satu narasumber
yakni seorang pembentang bendera merah putih di tingkat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini. Betul sekali Vanessa. Kita sudah bergabung ya bersama kita. Ada Kak Muhammad Asmi Hafid dari SMA Negeri 3 Samarinda. Halo Kak Asmi, apa kabar? Pagi Kak, baik. Baik. Nah, Kak Asmi ini adalah seorang anggota Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang mengibarkan bendera pusaka di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Ya, Kak Asmi, boleh nggak sih diceritakan gimana rasanya menjadi anggota Paskibra tingkat Provinsi Kalimantan Timur? Rasanya Kak, alhamdulillah cukup bangga bisa jadi bagian dari Paskibraka Provinsi Kalimantan Timur dan bisa bertemu teman-teman dari daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur. Bangga ya perasaannya, dan saya rasa setiap anggota Paskibra pasti ingin melakukan yang terbaik dan membanggakan. Betul sekali Vanessa. Nah, Kak Asmi, proses seleksinya seperti apa Kak? Proses seleksinya awalnya seleksi itu diadakan di tingkat Kota Samarinda dulu Kak. Jadi setelah lolos seleksi di tingkat Kota Samarinda, lanjut lagi untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi dan nasional. Kemarin sudah ikut seleksi di tingkat nasional, tapi bukan rezekinya, tapi jadi rezekinya di tingkat provinsi Kalimantan Timur. Nah, berarti satu kelompok ya sama Kak Raisa? Betul Kak. Oke, nah berarti Kak Raisa yang lolos ke nasional ya, dan Kak Asmi ke provinsi. Sebagai apa Kak saat itu di upacara kemerdekaan Kalimantan Timur? Di upacara kemarin saya jadi sebagai pembentang bendera Kak, pagi dan sore. Wow, pembentang bendera ya. Nah, luar biasa sekali ya pembentang bendera. Nah, ada tantangan sendiri ya yang dirasakan dari anggota-anggota lainnya begitu sebagai pembentang bendera. Mungkin ada tantangan yang dirasakan oleh Kak Asmi. Tantangan yang berbeda, mungkin di saya ada kesulitan di bagian sore Kak. Sore. Karena sore itu kan penurunan. Penurunan itu kadang kalau misalnya angin nggak bersahabat, bendera itu memutar-mutar terus ke tiang. Itu saya cukup riskan akan terjadi bendera terlilit. Jadi pas saat membentang itu bisa terlilit. Nah, berarti Kak Asmi ini bagian penurunan aja kah? Pengibaran juga? Pengibaran juga Kak. Pengibaran juga ya, dan penurunan juga berarti ya? 2 kali. Nah, itu bagaimana? Proses karantinanya seperti apa? Berapa lama? Dan suasana itu seperti apa? Proses karantinanya 10 hari Kak. Tepatnya di lokasinya di Hotel Grand Kartika Samarinda. Berapa orang Kak? Orangnya ada 8 orang Kak. Ada 8 orang ya, termasuk dari berarti seluruh ya itu ya? Seluruh anggota Paskib ya? Ada yang daerah yang nggak mengirimkan juga digantikan oleh daerah lain Kak. Oke, berarti ada 8 orang ya setelah digantikan itu. Seleksi itu apa aja sih? Kemarin saya seleksinya ada fisik dan juga akademik Kak. Nah, Di akademik sendiri ada tes bahasa Inggris, tes wawancara, sama tes wawasan pengetahuan kita tentang daerah kita, Provinsi Kalimantan Timur Kak. nah, wawasan daerah ini apa saja begitu Kak yang ditanyakan? Mungkin bisa dibocorkan sedikit untuk pengalaman Wawasan tahun-tahun daerahnya, sebelumnya. contohnya seperti lagu daerah, makanan daerah, sama hewan daerahnya Kak. Kak Asmi, ini pertanyaan terakhir yang mungkin ingin disampaikan kepada mereka-mereka, mungkin ada yang tidak lolos seperti yang Kak Asmi alami sendiri. Apakah motivasi atau dorongan yang Kak Asmi lakukan terhadap diri sendiri ketika Kak Asmi tidak lolos? Dukungan saya untuk diri saya sendiri waktu itu memang
saya latihan untuk seleksi nasional bersama Raisa juga Kak, bareng-bareng. Dan saya sudah tanam dalam diri saya, siapapun yang lolos depannya kita tetap jalani aja Kak. Karena memang itu sudah takdir dan rezeki kita di bagian situ Kak. Baik. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang sedang ingin berjuang di luar sana, yang masih memerlukan banyak sekali langkah untuk mencapai sebuah keberhasilan di dunia paskibraka. Buat teman-teman yang lain, kalau misalnya ingin jadi seorang paskibraka, mulai persiapkan dari sekarang. Jangan dekat-dekat sudah seleksi baru latihan Kak. Oke. Tetap semangat, jalani hari-hari, dan jangan lupa berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik. Terima kasih Kak Muhammad Asmi Hafiz telah bergabung bersama kami. Baik, terima kasih Kak Asmi. Terima kasih Kak. Oke, itulah perbincangan panjang kita ya bersama dengan 3 orang anggota Paskibraka. Mereka ini sangat-sangat berperan penting ya dalam upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Betul sekali Vikyo, saya sangat mengapresiasi sekali terhadap anggota-anggota Paskibra yang telah menyelesaikan tugas negara dan memiliki jiwa kedisiplinan dan tanggung jawab. Betul sekali Vanessa. Baik, sudah lama kita menemani pemirsa ya. Dan saatnya kita pamit. Saya Vicky Setiabudi. Dan saya Vanessa Auladiti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan subscribe. Tentunya demi majunya channel YouTube Pemerintah Desa Bukit Raya. Menuju 1000 subscribe-nya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.